Pemirsa, kebakaran melanda sebuah gudang mesin fotokopi di Jalan Tanjung Duren Raya, Jakarta sore tadi. Besarnya kobaran api menjalar ke sejumlah rumah warga. Kepulan asap hitam membumbung tinggi di Jalan Tanjung Duren Raya, Jakarta Barat. Kepulan asap ini dari lantai 4 bangunan sebuah gudang mesin fotokopi. Sejumlah karyawan mengevakuasi seluruh mesin fotokopi dari kobaran api. Namun naas, besarnya kobaran api menjalar ke sejumlah rumah warga di belakang gudang. Warga bersama petugas pemadam kebakaran bahu-membahu memadamkan api. Sebanyak 23 mobil damkar diluncurkan ke lokasi. Belum diketahui penyebab kebakaran. Nyium-nyium asap gitu. Terus kan yang namanya kalau dari atas kan kita nggak begitu perhatiin. Tiba-tiba apinya emang udah gede. Kita datang emang udah laporan udah lihat asap di atas sih. Ternyata ini dari belakang ruko ini. Ini gudang, merupakan gudang dari ruko ini. Gudang apa? Gudang atau rumah tinggal. Tapi kelihatan kalau di depan langsung lantai 4 kan gitu. Padahal bukan. Petugas Polres Merangin Jambi menangkap penadah emas ilegal di Kelurahan Pematang Kandis. Penangkapan nyaris diwarnai baku hantam karena warga menghalang-halangi penangkapan. Penangkapan penadah emas ilegal di Kelurahan Pematang Kandis, Jambi oleh polisi dari Satreskrim Polres Merangin nyaris diwarnai baku hantam karena seorang warga Bangko, Merangin Jambi menghalang-halangi penangkapan. Penadah emas ilegal ditangkap saat sedang mengolah emas di kediamannya. Tak mau terpancing warga yang melawan, polisi tetap membawa penampung emas ilegal ke Polres Merangin. Pelaku beserta barang bukti diantaranya emas seberat 1,3 kg, kompor gas, garam, 5 galon asam nitrat, dan peralatan lainnya dibawa ke Polres Merangin untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Merangin Jambi, Nanang Fahru Rozi, iNews melaporkan. Polisi yang tergabung dalam Serigala Kota Polresta Jambi membubarkan balap liar di Jalan Protokol Komplek Perkantoran Gubernur Jambi. Polisi juga menilang pengendara motor yang tidak menggunakan knalpot standar. Polisi yang tergabung dalam tim Serigala Kota Polresta Jambi menangkap para pelaku balap liar di Jalan Protokol Komplek Perkantoran Gubernur Jambi. Para pelaku balap liar langsung diperiksa satu persatu kelengkapan kendaraan mereka masing-masing. Untuk memberi efek jerah terhadap pelaku balap liar, sejumlah pelaku balap liar yang menggunakan knalpot racing dihukum polisi mendengarkan suara knalpot yang berisik dan mengamankan sepeda motor mereka. Komandan Tim Serigala Kota Polresta Jambi, Kompol Lego Kardo Setinjak menyebutkan, penertiban balap liar ini menindaklanjuti keluhan masyarakat yang resah akibat aksi balap liar yang kerap menyebabkan kecelakaan. Ini memang kebiasaan para pemuda, khususnya di Jambi ini, memanfaatkan waktu dengan hal-hal yang negatif. Negatif kami sampaikan karena sudah berulang kali disampaikan supaya tidak dilakukan trek-trekan di tempat yang tidak direkomendasikan karena akan mengganggu pengunjung yang lain. Dalam razia ini selain mengamankan puluhan kendaraan sepeda motor pelaku balap liar, tim Serigala Polresta Jambi juga mengamankan beberapa mobil yang digunakan untuk balap liar sebagai efek jerah bagi para pelaku. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Sejumlah pemotor nekat putar balik dalam razia di Jalan Layang Nontol Kasablanka, Jakarta. Penindakan itu jelang operasi Patuh Jaya yang akan digelar pada 23 Juli mendatang. Sejumlah pengendara motor berusaha menghindar dari razia kendaraan roda 2 di Jalan Layang Nontol Kasablanka, Jakarta. Bahkan beberapa di antara mereka nekat putar balik, padahal bisa membahayakan pengendara lain. Namun mereka tidak bisa lolos karena polisi ternyata telah berjaga di titik masuk Jalan Layang Nontol ini. Tadi sempat balik arah ya, Mas? Iya. Terus kenapa nggak jadi?
dikat lagi di belakang. Tiga lagi. Nah sekarang abang udah ditilang nih, besok-besok masih mau melakukan pelanggaran itu apa enggak? Enggak. Penindakan lalu lintas di Jalan Kiai Haji Mas Mansur ini perdana setelah 4 bulan Polda Metro Jaya memberi kelonggaran karena pandemi COVID-19. Ternyata pelonggaran itu membuat masyarakat menyalahi aturan dalam berkendara, padahal larangan kendaraan roda 2 menggunakan jembatan layang nontol untuk keselamatan pengendara. Kita sama-sama tahu bahwa jalan ini adalah jalur yang memang khusus diperuntukkan untuk kendaraan-kendaraan roda 4. Oleh karena itu, tadi kami sudah melakukan beberapa penilangan. Lebih dari 20 pengendara ditilang. Polisi menghimbau warga tetap patuhi aturan meski dalam fase PSBB transisi. Selain itu, Polda Metro Jaya akan menggelar operasi Patuh Jaya pada 23 Juli hingga 5 Agustus mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan orang kembali menjadi korban dugaan investasi bodong. Kali ini sejumlah perwakilan korban diperiksa di Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan investasi bodong oleh grup Vikasa dengan total kerugian hampir 160 miliar rupiah. Laporkan Pak ke Jawi, Pak. Uang kami sudah habis, Pak. Tolong, Pak. Tolong kami. Tolong kami, Pak. Lapor Pak Kapolri, Pak. Tolong kami, Pak. Tolong kami, Pak. Lapor ke Kapolri. Tolong kami, Pak. Lapor ke Pak Joki. Uang kami udah habis, Pak. Wanita ini histeris dan nyaris pingsan usai diperiksa di Polda Metro Jaya. Saya seorang janda, Pak. Tolong kami, Pak. Tak hanya satu orang, ada ratusan orang yang diduga menjadi korban investasi bodong grup Vikasa dengan total kerugian hampir 160 miliar rupiah. Salah satu korban mengaku tergiur dengan tawaran grup Vikasa yang menjanjikan keuntungan besar. Kejanggalannya sih di Januari ini, akhir Januari saya dapat surat. Memang saya baru lihatnya di tanggal 3 Februari karena waktu itu saya lagi di Jakarta. Dari OJK memberikan surat bahwa ini tidak boleh menjualan promissory note ini. Nah dari situ saya sudah mulai janggal, saya sudah mulai curiga. Lalu ketika saya tanya ke atasan saya waktu itu Pak Suyitno, dia bilang nggak apa-apa, ini bukan, kita kan memang masih aman lah, jangan khawatir. Ternyata di Februari mulai tak bisa bayar pokok, bunga, dijanjikan akan dibayar 3/3 bulan, ternyata sampai April pun tidak bisa juga. Ya, hari ini agenda kita pemeriksaan dari korban. Untuk hari ini jatah kita sekitar 5 orang, berikut memberikan bukti-bukti ke penyidik. Itu aja dulu sementara. Setidaknya ada 3 pihak yang melaporkan grup Vikasa atas kasus gagal bayar. Sebelum melaporkan ke polisi, beberapa nasabah yang juga menjadi korban sempat mengajukan PKPU terhadap anak perusahaan grup Vikasa, namun ditolak. Manajemen sempat menawarkan skema pembayaran, namun cenderung dianggap merugikan nasabah. Kasus gagal bayar grup Vikasa bermula dari iming-iming investasi dengan bunga tinggi, mulai 9 hingga 12% per tahun. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Artis Ashanty nyaris tertipu oknum yang ingin membeli rumahnya senilai 35 miliar rupiah. Penipuan juga dialami Palang Merah Indonesia Jember dengan memberi sumbangan sebesar 16 miliar rupiah. Tangan penipu asal Jember ini. Namun Anang Hermansyah curiga karena pembeli tidak menawar rumah yang memiliki julukan. Ternyata saat dicek penipuan pembelian oleh pasangan suami istri asal Jember bukan kali pertama. Pasangan ini pernah menipu Palang Merah Indonesia Jember dengan memberikan sumbangan sebesar 16 miliar rupiah untuk pembangunan klinik. Bahkan seremonialnya pun dihadiri Ketua PMI Provinsi Jawa Timur, Ketua PMI Jember dan Bupati Jember di Pendopo Kabupaten Jember. Dan di dalam MOU diminta rekening PMI. Nah, dari waktu dan tanggal yang dijanjikan sampai hari ini tidak ada lagi realisasi dan tidak ada lagi komunikasi dari orang tersebut. Sehingga PMI Jember sampai saat ini tidak pernah menerima bantuan itu. Dalam kasus PMI, pasangan penipu ini mengaku sebagai warga Jakarta dan memiliki perusahaan pertambangan di Papua dan Jember. Namun karena PMI tidak dirugikan, kasus ini tidak dilaporkan ke polisi. Tim Liputan iNews melaporkan.
5 orang meninggal dunia akibat banjir dan longsor yang menerjang Sorong, Papua Barat. Selengkapnya sesaat lagi, iNews Malam segera kembali.